sini kan sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina, sunnah atau ketentuan pada orang-orang yang sungguh kami utus sebelum engkau dari rasul-rasul kami. Artinya ini kan diberitakan kepada Nabi Muhammad selaku rasul. Artinya Allah mengatakan sunnah atau ketentuan pada orang-orang yang sungguh kami utus sebelummu, sebelum engkau dari rasul-rasul kami. Dan tidaklah engkau dapati pembatasan bagi sunnah atau ketentuan Allah itu tadi. Tidak ada batas waktunya, berlaku terus sampai sekarang dan seterusnya. Tidak ada pembatasan waktu, Pak. Wala tajidu li sunnatil tahwila. Berarti kan sunnah atau ketentuan yang ditetapkan untuk rasul-rasul sebelum Muhammad diangkat dari rasul kan sama maksudnya gitu, masih berlaku gitu. Jadi sunnah yang kami berikan kepada orang-orang yang kami utus sebelum engkau dari rasul-rasul itu juga berlaku sampai sekarang bagi kamu, maksudnya gitu. Tidak ada batas waktu, sunnah itu berlaku terus. Nah, berarti sunnah itu ketentuan Allah di dalam hal ini, ketentuan Allah yang diberikan kepada para rasul zaman dulu dan berlaku terus. Ketentuannya itu sama, bahwa orang-orang yang mutakin itu masuk surga, orang-orang yang berdosa itu masuk nar. Itu ketentuannya, sunnahnya Allah itu dari dulu begitu, tidak pernah dirubah gitu. Untuk rasul zaman dulu maupun seterusnya, maupun juga Muhammad selaku rasul itu sunnahnya sama, ketentuannya sama. Nah, nanti kan dalam sesi berikutnya akan kita lihat bahwa ketentuan-ketentuan hukum Allah yang diberlakukan pada nabi-nabi zaman dulu itu juga berlaku sama gitu loh, Pak. Kalau kita nanti nggak dibandingkan dan disejarkan, nanti kita kan nggak tahu, dianggapnya berbeda. Allah tidak pernah membedakan. Kita lihat surat nomor 18 ayat 55. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idza'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum ila ayatiyahum sunnatul awwalin. Di sini ada kata-kata sunnah. Apakah yang menahan atau menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk dan meminta ampun pada Tuhan mereka, kecuali datang pada mereka sunnah orang-orang zaman dulu, ketentuan orang zaman dulu, atau datang pada mereka seksaan yang berhadap-hadapan. Berarti kan sunnah di sini itu merupakan satu ancaman berupa seksa yang diberlakukan untuk orang-orang zaman dulu. Kalau mereka itu menghalang-halangnya itu menahan untuk orang itu beriman kepada Allah, ya nanti akan datang sunnah Allah yang juga pernah diberlakukan untuk orang-orang zaman dulu, maksudnya begitu. Berupa apa? Seksaan yang berhadapan-hadapan itu. Nah, sunnah di dalam ayat ini artinya seksaan. Maka supaya kita tidak mendapatkan sunnah yang berupa seksaan itu, supaya tadi menghentikan dari kekafiran, kemudian kembali kepada keimanan setelah mendapatkan pengertian tentang petunjuk, maksudnya begitu. Kalau sudah mendapatkan pengertian tentang petunjuk kok kemudian masih juga tidak beriman, ya yang ditunggu mereka itu kecuali sunnah orang-orang zaman dulu, maksudnya begitu.
Sekarang 3338. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Makana ala nabi min harajim fima faradalullah. Jadi tiadalah suatu halangan bagi nabi itu apa-apa yang Allah wajibkan baginya. Sunatallahi fil ladzina khalau min qabl. Sunnah Allah yang telah berlalu untuk orang-orang zaman dulunya. Kemudian wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan perintah Allah itu merupakan satu ketentuan yang ditentukan. Takdir itu kan ketentuan, Pak. Qadar yang ditentukan gitu ya. Jadi setiap nabi itu memang juga mempunyai satu ketentuan berupa sunnah tadi. Setiap nabi itu tidak pernah ada alasan, tidak ada halangan untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan padanya. Itu berlaku untuk nabi-nabi zaman dulunya juga seperti itu. Jadi kalau sunnahnya begitu dilaksanakan oleh nabi itu gak ada masalah, macam gitu. Justru biasanya yang punya masalah itu malah yang pengikutnya. Kalau nabi gak ada masalah, apa yang diwajibkan kepada nabi akan disampaikan. Itulah sunnah Allah, merupakan qadar yang ditentukan, berlaku sejak zaman dulunya. Berarti semua nabi itu mendapatkan sunnah atau ketentuan Allah yang sama. Ketentuan untuk umatnya itu sama, sebagaimana surat 1777 tadi Rasul ya, 1777 itu tadi kan Rasul zaman dulu, juga Rasul-Rasul berikutnya sama, ini Nabi. Berarti baik Nabi maupun juga Rasul itu menyampaikan sunnah yang sama, yang datang dari Allah, berlaku sejak zaman dulu dan tidak ada pembatasan waktunya. Dan juga sunnah itu tidak ada perubahan. Kita lihat surat 3362, Pak. Sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu wa la tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Berarti sunnah Allah itu berlaku permanen tanpa ada perubahan. Di sini sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah itu berlaku untuk orang-orang yang telah berlalu dulunya,
dan tidaklah engkau dapati perubahan bagi sunnah Allah itu. Walan tajida li sunnatillah tabdila. Tidak akan engkau dapati perubahan bagi sunnah Allah itu. Berarti ketentuan Allah itu berlaku tetap, tidak pernah dirubah. Seperti tadi saya katakan, kalau orang-orang yang mutakin zaman dulu dengan sekarang itu sama, persyaratannya juga sama, surganya orang dulu dengan sekarang juga sama, tidak dibedakan. Maka semua ketentuan yang berlaku untuk orang-orang zaman dulu dan orang-orang zaman sekarang sama. Sunnah untuk Rasul zaman dulu dengan berikutnya juga sama. Surat 1777 tadi, Nabi-Nabi zaman dulu dengan berikutnya juga sama. Ini surat ke-33 ayat 38 itu. Berarti di sini kan semakin jelas bahwa memang sunnah itu artinya pengertian, Pak. Ketentuan maksud saya. Jadi sunnah itu adalah ketentuan Allah atau ketetapan Allah. Sekarang kita lihat surat 3543. Istikbaru fil ardi wa makros sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Ini lebih ditegaskan lagi. Tadi ayat sebelumnya kan sudah ada, Pak, bahwa sunnah Allah itu berlaku permanen gitu ya, tidak ada perubahan, juga tidak ada pembatasan waktu tadi ya. Kemudian kalau ayat ini kita baca, kesombongan di bumi dan tipu daya yang jahat, astikbaron fil ardi wa makrosai. Jadi kesombongan di muka bumi ini dan tipu daya yang jahat. Wala yahikul makrosai'u ila bi ahlihi, dan tidaklah yang hak tipu daya jahat kecuali kepada ahlinya, itu kepada yang melakukan itu sendiri nanti. Maka adakah yang mereka tunggu kecuali sunnah, gitu Pak ini. Fahal yang duruna ila sunnatal awwalin, sunnah orang-orang dulu. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak akan engkau dapati perubahan bagi sunnah Allah itu. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan tidak akan engkau dapati pembatasan bagi sunnah Allah itu. Berarti kan sunnah Allah itu berlaku, tidak ada perubahan dan tidak ada batas waktu. Artinya berlaku terus, maksudnya begitu. Jadi kalau Allah sudah menentukan itu berlaku, tidak ada perubahan dan berlaku tidak ada batas waktu. Artinya selama kita masih ada di dunia ini, sunnah Allah itu berlaku terus gitu loh Pak. Sejak zaman dulu dan seterusnya sampai sekarang, sampai akhir zaman. Maka surat 3362 tadi kan
sunnah Allah yang berlaku untuk orang-orang zaman dulu dan tidak akan kau dapati perubahan bagi sunnah Allah itu. Di sini ditegaskan lagi, tidak akan kau dapati perubahan dan tidak akan kau dapati pembatasan waktu, maksudnya begitu. Itu nanti juga kita bisa lihat surat 48:23 itu hampir sama dengan ini, Pak, tapi ada sedikit berbeda ya. Sunnatullahi allati qad halat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunnah Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan-perubahan bagi sunnatullah itu. Jadi ini kan sunnatullahi allati qad qalat min qablu. Jadi selaku sunnah Allah atau ketentuan Allah yang sungguh telah berlalu dulunya dan tidak akan kau dapati perubahan bagi sunnah Allah itu. Ini Allah mengatakan dengan tegas dan sungguh telah berlalu zaman dulunya dan engkau tidak akan mendapati perubahan bagi sunnatullah itu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari beberapa pengertian istilah sunnah ini tadi, itu kan berarti semuanya artinya adalah ketentuan Allah. Sunnah Allah itu berlaku sejak zaman dulu dan seterusnya sampai sekarang berlaku terus, tidak pernah ada perubahan dan tidak ada pembatasan waktu berlakunya. Berarti berlaku terus gitu. Nah kan dengan pengertian seperti ini kan sunnah tidak sama dengan hadis, Pak. Nah, maka kan kemarin kita akan mencoba membahas pengertian Rasul, kemudian hadis, sunnah. Nah, para Rasul ini adalah pelaksana sunnah itu sendiri. Para Nabi juga tidak ada halangan. Surat 33-38 tadi tidak ada halangan untuk melaksanakan sunnah yang diwajibkan oleh Allah tadi. Nah, sehingga dengan demikian kita ya, sebagai pengikut Nabi dan juga pengikut Rasul juga harus melaksanakan sunnah itu dengan baik. Nah, sunnah di situ artinya ketentuan Allah yang semuanya sudah dituangkan di dalam Al-Quran. Manakala orang melaksanakan sunnah itu dengan baik, maka kita akan dijamin selamat dunia akhirat, Pak. Karena Nabi dan Rasul itu sendiri sebagai pelaksana sunnah. Surat 17:77 tadi kan, bahwa sunnah Allah itu berlaku untuk Rasul-Rasul kami zaman dulu ya, dan tidak akan kau dapati pembatasan waktunya tidak ada, berlaku terus. Kemudian ditegaskan lagi surat 35 ayat 43 juga sunnah Allah itu tidak akan kamu dapatkan perubahan dan juga pembatasan. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, Pak. Pakai mic, Pak, tolong. Sampai terjadi istilah sunnah Nabi atau sunnah Rasul itu dari mana itu, Pak? Lah, justru sebenarnya harusnya saya yang bertanya. Nah, ini tadi kan kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran bahwa sunnah itu pengertian seperti itu. Nah, selama ini mungkin saja itu dirumuskan oleh para orang-orang ahli zaman dulu bahwa yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu adalah ya satu perbuatan atau mungkin hal-hal yang ditentukan oleh Rasul di luar daripada Al-Quran sebagai wahyunya. Tetapi ternyata setelah kita lihat di dalam Al-Quran itu, sunnah itu sendiri adalah ketentuan. Dan kalau kita lihat tadi, semua Nabi dan Rasul kan pelaksana sunnah, Pak. Lalu kemudian ada istilah muncul ingkar sunnah itu ya bagaimana? Lah, kalau orang tidak melaksanakan sunnah Rasul berarti kan ingkar sunnah. Lah, sedangkan Rasul adalah pelaksana sunnah. Nah, apakah ini setelah kita ketahui tadi, Pak, apakah sunnah ini tadi sama dengan hadis? Tentu saja tidak kan? Sama nggak, Pak? Nah, tentu tidak sama kan? Sunnah itu ketentuan Allah, hadis itu berita perkabaran. Hadis Nabi itu sesuatu yang datang dari Nabi selain ayat. Tapi Nabi berpesan jangan kamu tulis.
supaya tidak terjadi satu kerancuan. Sedangkan Rasul tugasnya menyampaikan wahyu. Nanti akan kita lihat pembahasan tentang pengertian Rasul secara luas. Rasul dari dulu dan seterusnya itu sama tugasnya. Nah, kalau kita melihat munculnya istilah sunnah Rasul yang sekarang kita pahami itu dari pelajaran-pelajaran yang memang dulu kita terima berupa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh guru-guru kita zaman dulu, yang keterangan itu bukan berupa ayat gitu Pak. Misalnya kita memahami dari ilmu fikih atau ilmu yang lain ya. Nah, ini Pak Rahmat yang lebih tahu ini. Ini kan jurusannya ahli di bidang itu. Beliau ini ahli di bidang itu, lebih tahu. Ya, munculnya sunnah Nabi itu bagaimana, itu nanti tahu Pak Rahmat. Monggo Pak. Ya, saya mau tanya tentang tadi ada juga dari sunnah ya Pak, dari hadis atau dari yang pertama tadi bahwa itu tidak boleh ditulis gitu kan, yang tidak berasal dari Quran. Berarti ya kalau dibalik berarti boleh ditulis kalau yang berasal dari Quran. Cuman sekarang persoalannya barangkali dari ini saya memahaminya hadis pada umumnya ya Pak ya, hadis pada umumnya gitu aja. Itu kan menulis beberapa persoalan yang tentu ada hubungannya dengan Quran, juga ada hubungannya dengan tidak. Dan ini harus kita buktikan. Pertama kita membuktikan bahwa itu harus paralel dengan Quran. Kalau itu sejalan dengan Quran, barangkali itu tepat dengan Quran. Tapi kalau tidak, itu kita tolak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membuktikannya tentu dengan mungkin barangkali pada umumnya orang memahami bahwa betulkah Rasulullah mengatakan hal demikian, tentu kita runut sejarahnya gimana gitu kan. Jadi ini mungkin menelusuri lewat orang ini bicara seperti ini, kemudian A, B, C seterusnya, sehingga sampai kepada Rasulullah. Ya, konsep seperti ini pun mungkin perlu dipertanyakan. Cuman saya ingin tanya Pak, apa selama ini sudah dibuat semacam kritikan terhadap ya katakanlah Bukhari, Muslim dan sebagainya, itu mana yang paralel dengan Quran, mana yang tidak, itu sehingga kita lebih aman, lebih yakin bahwa ini persoalan yang berkaitan dengan Quran. Karena persoalannya gini Pak, barangkali jangan kau tulis sesuatu yang tidak berasal dari Quran, itu mungkin cakupannya luas, mungkin secara langsung atau tidak langsung. Katakanlah mungkin kalau yang secara langsung tentunya membawa ayat, tapi yang secara tidak langsung barangkali lebih menimbulkan persoalan itu. Mungkin pendapat A bisa berbeda dengan pendapat B dari sudut pandang mereka memahami seperti itu. Makasih Pak. Ya, ini kan kalau kita melihat surat kedua 185, ini kan Al-Quran sebagai furqan, itu artinya pembeda atau garis pemisah Pak. Jadi ini yang membedakan atau yang memisahkan. Kalau misalnya ada satu keterangan yang dikatakan dari Nabi, itu kan yang bisa mengatakan itu benar dari Nabi apa tidak kan Al-Quran ini. Karena perlu diketahui bahwa ayat ini adalah wahyu Allah yang dikatakan oleh Nabi. Kalau saya mengistilahkan bahwa ayat ini adalah perkataan Nabi Pak. Ya, berupa wahyu. Bapak sepakat bahwa Al-Quran itu perkataan Nabi berupa wahyu? Ya, Bapak sepakat? Ya. Sekarang kemudian ada berita yang disebut hadis. Yang secara umum tadi bukan konteks menurut Al-Quran ya. Itu kan berita. Berita ini dikatakan oleh penulis, peneliti ya. Terus yang katanya dari Nabi. Nah sekarang Al-Quran itu adalah perkataan Nabi berupa wahyu. Sedangkan yang
berita ini tadi itu dikatakan oleh penulis bahwa itu katanya dari Nabi. Lalu kedudukannya perkataan Nabi dengan katanya dari Nabi itu gimana kalau menurut Bapak? Nah, kalau perkataan Nabi ini kan otentik, Pak. Nah, kalau katanya dari Nabi kan kita harus cek dulu kepada Nabi. Nah, karena sekarang Nabi beliau sudah meninggal, ngeceknya hanya kepada Furqan ini kan gitu loh, Pak. Nah ini ya, makanya tadi kalau nanti mengatakan Nabi kan berarti kena sanksinya Nabi tadi, siapa yang berdusta atas namaku tadi. Maka di sini kedudukannya beda, bahaya wahyu ini atau ayat Al-Quran itu adalah perkataan Nabi berupa wahyu. Kalau ini adalah perkataan penulis yang menyatakan atau perkataan peneliti yang menyatakan bahwa itu katanya dari Nabi. Maka yang baca hadis itu kan hadasana siapa, hadasana akhbarona siapa, kan begitu. Nah, tetapi kalau yang ini perkataan langsung. Nah, cuma persoalannya ada gini, ketika kita dihadapkan pada Al-Quran ini, kadang-kadang kita itu malah kadang-kadang mempersempit wilayah pemikiran kita sendiri. Al-Quran itu nggak bisa kalau nggak dipahami dengan hadis, kan begitu, Pak. Itu kan mempersempit wilayah pemikiran. Loh, kita coba dulu, masa ya nggak bisa? Masa Al-Quran nggak bisa dijelaskan? Padahal Al-Quran itu kalau saya mengatakan, Al-Quran itu identik dengan Allah, Pak. Tadi surat 26196 tadi itu Al-Quran sudah ada pada kitab orang-orang zaman dulu. Lalu bagaimana sebelum Nabi mau dilahirkan, orang-orang zaman dulu memahami Al-Quran? Nah, tambah mumet lagi kan kalau kita lari ke sana. Loh iya, ini tadi surat 26, 196, 21, 24 tadi, bahwa Al-Quran itu peringatan bagi orang-orang bersamaku dan orang-orang sebelum aku. Maka saya katakan, kita jangan mempersempit wilayah pemikiran kita. Karena apa? Karena Allah membuka ilmu itu berkembang sesuai dengan tingkat kesadaran, Pak. Sistem pemahaman Al-Quran juga demikian. Kalau zaman dulu itu pakai alif ba ta itu dengan satu persatu, sekarang itu sudah ada CD yang tajwidnya juga sudah ada, tafsirnya sudah ada, hadisnya lengkap di situ, tafsirnya dari berbagai versi ada, cara bacanya ada, panjang pendeknya sudah jelas. Kan teknologinya sudah seperti itu. Masa kita mau kembali teknologi zaman dulu lagi, sekolah nganggo sabak karo grade, kan ketinggalan namanya. Kita harus mau mengikuti kayak teknologi yang sekarang. Nah, kalau ada hal-hal yang dipahami kemudian ditemukan satu sistem itu, hendaklah kita juga harusnya secara terbuka kita mencoba untuk memahami demikian. Seseorang yang mengadakan kajian dan penelitian tentang ayat-ayat Al-Quran tidak ada tujuan untuk menyesatkan orang. Kita mengaji itu bukan untuk mencari yang salah, tapi mencari kebenaran yang hakiki. Karena nek nyesatke mau ndak ngaji Al-Quran angel-angel. Loh, nyesatke orang itu gampang, Pak. Pasang dereng kloso pinggir jalan main dadu itu gampang. Loh, ngapain sulit-sulit mempelajari Al-Quran kok untuk menyesatkan orang? Kita harus sadar itu, bahwa di dalam hal pemikiran kita jangan mempersempit wilayah pemikiran kita sendiri. Pikiran kita yang ada di kepala ini terbatas oleh adanya batasan ruang dan waktu. Supaya kita tanpa ada batas tadi adalah membuka kolbu kita, itu yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Kalau misalnya panjenengan belajar tentang ilmu pengobatan orang Cina, Pak, itu ada titik-titik meridian di dalam tubuh kita, ada 360 titik. Itu di dunia kedokteran itu tidak ada. Mungkin saudara yakin bahwa pada saat itu ditemukan dan diinformasikan pertama kali, itu yang mengevaluasi dianggap orang gila. Dari mana dipoto dilihat juga nggak ada kok. Tapi ternyata titik-titik itu diakui oleh dunia sekarang ini. Itu diteliti oleh ahli spiritual dengan melalui meditasi, melihat gambar-gambar dalam tubuh manusia, kemudian ditentukan titik-titiknya. Titik jantung itu ada, misalnya ada 9, titik paru-paru ada 11, semuanya ada, dan itu berlaku di seluruh muka bumi sama dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kan kita harusnya menyadari begitu, Pak. Jangan, kalau pada waktu zaman dulu, Pak, orang baru melihat kalkulator itu orang heran, loh, kok kayak gitu, kok bisa ngitung ya? Kalau kita tidak mengakui perkembangan teknologi, kita harus merujuk ke sana, kan berarti nanti kita akan mundur ke belakang.
Ya, bisa ditangkap ya Pak ya pengertiannya. Jadi di sini jelas bahwa kita harus membedakan perkataan dengan Nabi dan katanya dari Nabi, itu harus kita bedakan. Kalau katanya dari Nabi kan belum tentu benar itu dari Nabi. Untuk bisa membuktikan kebenaran ya kita harus tanya kepada Nabi lah. Karena beliau sekarang sudah tidak ada, tanya kepada perkataan Nabi yang asli. Di situ pasti ada kan jawabannya. Pak Min. Iya, monggo. Tadi sudah dijelaskan pengertian hadis dengan ayatnya yang diri-diri. Begitu juga pengertian sunnah dengan ayatnya yang diri-diri. Mohon penjelasan tentang orang yang mengatakan kalau ngaji Al-Quran itu ingkaru sunnah atau ingkaru tetak apa-apa, itu mohon dijelaskan kena ayat berapa itu Pak, biar lain kali tidak menyakitkan gitu. Terima kasih. Ya, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan seperti itu. Yang ada itu mendustakan ayat-ayat Allah atau mendustakan Rasul Pak. Nah, mendustakan Rasul itu identik dengan mendustakan ayat. Itu sejak dulu orang-orang yang dihukum oleh Allah sejak dulunya. Jadi misalnya gini ya, dulu bumi ditenggelamkan waktu topan Nabi Nuh. Itu karena masyarakatnya, kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau istilahnya dalam Al-Quran suruh mencari ingkar sunnah itu mana nggak ada. Itu hanya rumusan-rumusan tertentu yang diciptakan oleh orang, bukan oleh Allah dan juga bukan oleh Rasul. Yang diancam oleh Allah adalah yang mendustakan ayat-ayat Allah, itu banyak sekali Pak. Atau mendustakan Rasul. Mendustakan Rasul kan berarti sama dengan mendustakan ayat-ayat Allah, karena Rasul tugasnya menyampaikan ayat-ayat Allah. Ya, sepanjang itu bukan ketentuan yang ditetapkan Allah, nggak apa-apa. Kalau cuma yang menuduh orang itu nggak masalah Pak. Ya, maka untuk bisa mendapatkan pengertian kita harus betul-betul memahami tentang pengertian Al-Quran, kita memahami tentang pengertian hadis, kita juga memahami tentang pengertian sunnah. Nah, saya katakan tadi bahwa Nabi dan Rasul adalah pelaksana sunnah. Kita untuk mengikuti Rasul, maka kita harus mengikuti apa yang disampaikan Rasul, bukan pribadinya lah Pak ya. Jelas gitu Pak ya? Ada masalah begini loh Pak, masalahnya itu kalau kamu mengaji khusus Al-Quran jangan diikuti. Akhirnya kalau kita menyampaikan betul Al-Quran itu kan ya kita pengikutnya sedikit gitu. Nah itu ayatnya juga bilang begitu. Pengaruhi. Nah ini ayatnya ada Pak. Iya Pak. Coba sekarang baca Sunnah 9, 40 dan 41. Nanti ini bandingkan dengan surat 6, 116 Pak. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Nah, sudah cocok dengan ayatnya Pak. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia, dan dia bukan perkataan seorang penyair. Sedikit sekali yang mengimani atau yang mempercayai. Kemudian surat 6, 116 itu tandingannya Pak, tandingannya ini. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah
mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ira. Itu Pak. Jadi ini cara itu oposisinya ini Pak. Ayat ini oposisinya ini. Jadi wa in tuti aksara man fil ardi yudiluka an sabilillah iyattabiuna ila dhana wa in hum la yahrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi Pak. Di muka bumi berarti seluruh ini bumi itu Pak ya. Kebanyakan orang-orang di muka bumi ini yudiluka an sabilillah, mereka menyesatkan kamu dari jalannya Allah, dari garis hukumnya Allah. Kenapa begitu? Iyattabiuna ila dhana, yang mereka hanya don, dugaan, wa in hum la yahrusun, dan mereka hanya mengira-ira. Nah ini Allah mengatakan kebanyakan, tetapi yang percaya Al-Quran tadi sedikit di dalam ayat ini. Nah misalnya nanti yang percaya itu berduyo-duyo, nanti ayatnya keliru. Itu ayatnya sudah benar seperti itu. Nah, kalau kita melihat peristiwa zaman dulu, coba kita lihat surat 43 ayat 6 dan 7, Pak. Ini zaman dulu, Pak. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu, dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokannya. Coba Pak, ya. Di sini kan Allah menegaskan berapa banyaknya nabi-nabi yang sudah kami utus zaman dulunya, nabi-nabi Pak. Nabi-nabi itu jumlahnya banyak. Ya, tidak seorang pun yang nabi itu datang kepada mereka melainkan diperolok-olok. Ya. Sekarang nabi itu yang dibawa apa Pak? Wahyu kan? Wahyu itu dari Allah. Terus bentuknya apa? Ya ayat-ayat Allah. Nabi ini membawa wahyu yang dari Allah berupa ayat-ayat tadi diperolok-olok. Zaman dulunya saja sudah seperti itu. Apalagi yang bukan nabi. Coba sekarang kita lihat surat ketiga 184 Pak. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Nah, jadi ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad selaku Rasul pada waktu itu ya. Jika mereka mendustakan kamu, itu biasa itu gimana nih? Rasul-rasul zaman dulu sebelum kamu juga diperlakukan hal yang seperti itu. Kan berarti semua rasul itu dari dulu didustakan Pak. Nah dengan pengertian seperti ini kan sebenarnya nggak ada masalah. Nah biasanya gini Pak, sering saya katakan bahwa manusia itu berputar-putar. Artinya sejak zaman dulu Pak. Ya kalau di sini ada nabi atau rasul, pada waktu beliau ini masih hidup itu biasanya kaumnya banyak yang menentang. Tapi nanti setelah meninggal itu membuat ajaran-ajaran mengatasnamakan nabi dan rasul itu, lah orangnya sudah nggak ada. Terus nanti Allah mengutus lagi nabi, turunkan wahyu lagi ya. Nanti pada waktu nabi itu menyampaikan, rasul menyampaikan, ya diperolok-olokin tadi. Terus kemudian setelah nabi rasul meninggal, itu membuat ajaran-ajaran yang mengatasnamakan rasul tadi.
atau mengatasnamakan Nabi, wah ini dari Nabi ini. Tapi orangnya sudah nggak ada kan, sulit untuk dibuktikan. Nah, untuk membuktikannya Allah memberikan Furqan tadi. Pengertiannya harus demikian, Pak. Wah ini berita ini kan yang menyampaikan orang yang jujur gitu kan. Sering kita dengar begitu, Pak. Oke lah. Sejujur-jujurnya manusia itu seperti apa sih? Tetapi sesuatu berita yang salah, ya, walaupun disampaikan oleh orang yang jujur, tetap akan tidak menjadi benar. Kalau beritanya ini salah, walaupun yang menyampaikan itu orang yang jujur, tetap salah, Pak. Misalnya ya, saya beri contoh. Dulu kakek saya itu juga terkenal orangnya jujur, Pak. Ya, orang kampung, orang tani kan jujur, itu nggak pernah berbohong gitu ya. Orangnya juga ya mungkin dipercaya lingkungan gitu. Tapi memberitahu kepada saya bahwa kalau gerhana bulan itu bulannya dicaplok buta hijau. Kakek saya bilang begitu. Waktu itu saya percaya 100%, Pak, karena yang bilang kakek saya. Lah, setelah saya semakin dewasa ngerti dan belajar, ternyata keliru berita itu. Ya, walaupun yang menyampaikan kakek saya itu jujur, kan berita itu salah, ya tidak mungkin berubah menjadi benar. Ya tetap aja salah. Lah gede saya ngomong, Mbah itu ternyata beritanya keliru, Mbah. Loh kok keliru gitu? Kok kowe malah nyalahke mbahmu? Nah, sing bener mboten ngoten niku. Nah, sebagai orang tua yang memang salah, kemudian cucunya lebih tahu pengalaman, kan harusnya bijaksana. Wo tibake ngono to gitu. Tapi nek sing tidak bijaksana kan enggak lho. Kowe ngerti apa? Biyen kowe rong lahir aku wis akeh mangan uyah ngono. Biasanya kan gitu orang tua marah. Loh, lah kok oke kowe leh mangan uyah, Mbah? Nah, terus tekok gini lho, kowe karo aku pinter juga, pinter kula. Lho, ora iso, kowe rong lahir aku wis ngerti apa-apa. Buktine sampean entuk ulem ngundang goleki kula aku. Nah, hal-hal seperti itu, Pak. Maka sejujur apapun, kalau berita yang disampaikan salah, itu tetap salah. Walaupun orangnya tidak jujur, kalau berita yang disampaikan benar tidak akan berubah menjadi salah. Maka untuk bisa mengecek kebenaran berita itu harus dikembalikan kepada sumber yang disampaikan oleh Nabi itu secara langsung melalui perkataan Nabi berupa wahyu tadi. Maka ketika ada orang yang memberi informasi ini, kita jangan punya satu praduga yang tidak baik lah. Itu nanti karena ayat, Pak. Iya, Al-Quran itu ternyata luar biasa, Pak. Artinya gini, setiap siapapun yang berusaha untuk mengelak, untuk menyanggah, membantah, menghindar, lari dari Al-Quran, di situ ada ayat yang menjaga. Sudah, Anda mau lari kemanapun, di situ ada ayat yang menjaga. Lari itu artinya menghindar, menolak, menentang, membantah, menyanggah dengan berbagai argumentasi. Di situ ada ayat yang menjaga. Artinya ada ayat yang menerangkan, maksud saya begitu. Tetapi perlu diketahui bahwa Al-Quran dari 6.000 sekian, itu kita baru tahu berapa dalam arti yang sesungguhnya. Saya katakan bahwa metode yang disampaikan oleh orang tua kita dari dulu kan modelnya kan hafalan gitu ya, Pak ya. Kemudian ada konsep pahala itu kan. Dan ini berlaku sampai sekarang, Pak. Konsep pahala itu berlaku sampai sekarang. Wah, kamu kalau ke masjid yang paling jauh itu nanti jalannya kan lebih jauh, itu pahalanya lebih banyak. Gampang kate wis telat teko masjid wis telat salate. Wong soalnya milih yang jauh. Kita jangan konsep-konsep seperti ini itu juga nggak ada salahnya. Tapi kita jangan dikondisikan oleh hal seperti ini. Kalau segala namanya petunjuk cuma dihafalkan, ya kita tidak mendapat petunjuk. Maka Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya siapa yang melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki Allah akan mendapat petunjuk. Lah, seluruh kehendak Allah itu sudah dituangkan di dalam Al-Quran seutuhnya. Maka kalau kita sering mendengar bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, itu apa maknanya? Nah, kalau kita akhlaknya pengen seperti Rasulullah, ya kita harus mendalami Al-Quran, kan ngono lho Pak, logika nih. Nah, ini pengertian-pengertian seperti ini perlu ada satu pencermatan. Saya katakan sekali lagi bahwa pahala itu nggak usah diharap-harap, Pak. Allah itu sudah merekam seluruh kegiatan kita, direkam, dikuduk tiap-tiap orang, diletakkan alat perekam yang nanti akan merekam seluruh kegiatan yang kita lakukan. Maka rekam akan berhenti ketika orang itu mati.
nanti akan diberikan dalam keadaan terbuka di dalam hari kiamat. Semuanya kitab rekaman, ada 2 jenenge kitabum markum, kitab rekaman. Yang baik namanya Ilyin, yang jelek namanya Sijin, tapi dua-duanya namanya kitabum markum, kitab rekaman yang akan merekam segala peristiwa apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tercecer sedikit pun. Oleh karena itu dalam Al-Quran kan ayat menjelaskan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun semuanya akan terekam, tidak ada yang tercecer. Karena bentuk rekaman, apapun yang kita lakukan semuanya akan tercover, tidak ada yang meleset. Apalagi itu teknologinya Allah itu pasti lebih tinggi dan lebih canggih. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya lagi tentang pengertian sunnah tadi. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwa pengertian sunnah memang tidak sama dengan hadis, Pak. Ya, sunnah tidak sama dengan hadis kan? Nah, Nabi Muhammad selaku Rasul adalah pelaksana sunnah. Nah, kita sebagai orang yang ittiba Rasul harus mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Sebagaimana yang kemarin sudah kita ketahui bahwa di dalam surat 3341 kan, wahai orang-orang beriman, dzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya. Sudah barang tentu Nabi Muhammad juga dzikirnya kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena ayat ini beliau yang menyampaikan, datangnya dari Allah. Kalau kita ingin mengikuti Rasul, jangan menyebut namanya Rasul, tapi menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Pengertiannya demikian. Mau tanya Pak Men. Maka tadi dijelaskan bahwa yang percaya Quran untuk saat ini masih sedikit ya, dan yang kebanyakan manusia menyesatkan. Terus nanti korelasinya dengan surat 110 ayat 2 gimana Pak Men? ya, surat 110 ayat 1 dan 2 Pak ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinil afwaja. Jadi ketika datang pertolongan Allah, dan pembukaan. Pembukaan ini pembukaan tentang ilmu mestinya begitu. Di sini kamu lihat manusia itu berbondong-bondong memasuki agama Allah. Berbondong-bondong itu jumlahnya banyak Pak. Orang berbondong-bondong gerbong loro itu enggak, banyak nanti jumlahnya. Nah, ketika datang pertolongan Allah dan pembukaan, kamu lihat manusia itu memasuki agama berbondong-bondong atau berduyun-duyun. Nah, ini mestinya setelah Allah memberikan pertolongan dan pembukaan tentang ilmu mestinya. Nah, kalau nanti Al-Quran sudah dianalisa dengan benar, kemudian orang tahu bahwa ternyata Al-Quran itu menerangkan tentang berbagai persoalan, termasuk teknologi tingkat tinggi, bahkan teknologi ruang angkasa pun di sana sudah dijelaskan. Maka ketika orang yang menganalisa itu adalah orang-orang yang sekarang belum Islam, di sini kan kamu lihat manusia memasuki, kata-kata memasuki sekarang kan belum masuk. Ya, berarti sekarang ini belum masuk Islam. Ketika nanti Allah memberikan pertolongan dan pembukaan, itu nanti kamu lihat manusia itu akan memasuki agama Allah itu berbondong-bondong. Karena pertama dia orang yang punya pengaruh yang besar di dalam kelompoknya, gitu. Kemudian setelah memahami dan menginformasikan kebenaran dari analisa ayat Al-Quran, kemudian grupnya secara jumlah besar atas pertolongan Allah tadi akan berbondong-bondong memasuki agama Islam. Berarti dengan kata lain bahwa orang yang dimaksudkan sekarang ini belum Islam. Mungkin bapak-bapak bisa ketahui bahwa sekarang ini Pak, banyak sekali orang-orang yang agama yang tidak Islam itu mempelajari Al-Quran. Tetapi tujuannya Pak, di sini belajar Al-Quran ya. Tujuannya itu ada bermacam-macam. Ada yang ingin mencari kelemahannya ya. Kebanyakan awalnya ini Pak. Tetapi juga ada yang ingin mencari tahu.
yang sebenarnya bagaimana. Nah, kemudian ada juga yang tujuannya hanya untuk membandingkan dengan agama yang sudah dipunyai. Panjenengan pernah melihat debatnya antara Dr. Zakir Naik dengan Dr. William Campbell di Amerika Utara. Nah, Dr. Zakir Naik itu adalah seorang Muslim yang dari India, Dr. William Campbell adalah seorang Nasrani yang dari Amerika Utara. Nah, William Campbell itu mempelajari Al-Quran sampai bertahun-tahun, Pak. Setelah mempelajari tahu, kemudian bertanya kepada orang Islam, coba buktikan bahwa kitab suci Anda itu adalah wahyu. Bertanyanya tentang teknologi, Pak, bukan bertanya tentang sholat. Nah, dia nggak sholat kan nggak tanya tentang sholat, tanya tentang teknologi. Nah, kalau misalnya orang seperti itu nanti mempunyai keyakinan terhadap kebenaran sesuai dengan sains dan teknologi yang dia pelajari, otomatis nanti dia akan balik masuk Islam atas pertolongan dan pembukaan dari Allah tadi. Nah, kalau dia ternyata punya pengaruh yang besar dalam kelompoknya, nanti pengikutnya juga akan berbondong-bondong memasuki agama Allah. Kalau dikatakan surat 69 ayat yang 41 tadi bahwa yang percaya Al-Quran sedikit, kemudian yang banyak menyesatkan, ini nanti kan juga akan berlaku di masa-masa berikutnya. Kalau sudah dibuka oleh Allah, ya sudah. Nah, mestinya pembukaan ini nanti berlakunya belakangan, Pak. Nah, kalau orang-orang yang sekarang ini, nuwun sewu ya, agamanya tidak Islam, belajar Al-Quran, walaupun tujuan awalnya mencari kelemahannya, kemudian hanya mencari tahu untuk membandingkan, tapi ternyata di antara mereka ada yang mengerti tentang hakikat kebenaran wahyu itu, kemudian dia langsung masuk Islam sekarang. Banyak kan orang-orang yang tadinya agamanya agama lain, kemudian setelah belajar Al-Quran kemudian masuk, loh kok ternyata begini, tertarik gitu loh, belajar masuk. Banyak sekali orang-orang yang tadinya agama lain setelah belajar Al-Quran kemudian masuk Islam. Nah, kalau ini nanti berlaku untuk orang-orang yang punya pengaruh besar tadi, maka nanti jumlahnya juga akan besar masuk Islamnya. Nah, karena di sini memasuki berarti sekarang ini belum masuk. Kalau mereka nanti yang diberi pembukaan ilmu dan diberi pertolongan oleh Allah tadi punya satu masa yang besar dan belajarnya sudah bertahun-tahun, nanti orang-orang Islam yang cuma istilahnya setiap saat hanya membaca ayat tertentu, itu nanti ketinggalan, Pak, dengan mereka. Mereka sudah tinggi sekali, sudah sampai ruang angkasa, kita sebagai penonton. Karena Al-Quran menerangkan berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu antariksa. Mereka kan nggak mau belajar bangsane sing wah ini nanti begini-begini dibaca sekian kali, itu nggak mau. Kan ini tidak logis bagi mereka, nggak mau. Maka yang dipelajari tentang sains dan teknologi. Maka ketika Dr. William Campbell bertanya kepada orang Islam, ya ditanyakan ya tentang bagaimana proses embriologi, bagaimana tentang astronomi, tentang teknologi, Pak. Tidak menanyakan hal-hal yang ya sepele-sepele, semua ilmu tingkat tinggi. Sehingga dengan begitu realisasinya nanti tetap akan terjadi manakala Allah sudah membuka kepada orang-orang yang sekarang mestinya dinyatakan belum Islam. Gitu, Pak, ya? Mungkin yang lain, Pak? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam hal kita belajar ini kita jangan tanggung-tanggung lah istilahnya. Jangan tanggung-tanggung itu dalam arti gini, kita kalau belajar itu ya kita mencari tahu yang sebenarnya bagaimana. Masalah namanya orang belajar itu kan kadang-kadang terjadi kesalahan dan sebagainya, itu kita jangan takut salah. Nah, nanti takut salah kan kita tidak tahu yang benar. Sekali lagi saya katakan bahwa kita belajar untuk mencari kebenaran yang hakiki, bukan mencari yang salah. Kalau yang salah nggak usah dicari, yang salah diluruskan, yang belum ketemu itu dicari sampai ketemu. Kalau kita mencari nanti Allah akan memberikan kemudahan, Pak. Ya, jadi kan sudah sering saya katakan bahwa Al-Quran itu memang petunjuk, di situ ada keterangan atas petunjuk dan juga furqan. Kita harus mentadabur, itu artinya meneliti. Kalau kita mengadakan penelitian, nanti akan dibukakan oleh Allah kemudahan. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk pemikiran, untuk pelajaran, tapi adakah yang memperhatikan? Itu dalam surat nomor 54 ayat 17 itu, Pak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk pemikiran, adakah yang memperhatikan? Nah, pertanyaan ini kan harus kita jawab, ada gitu, walaupun sedikit. Ya. Nah iya, loh, nggak artinya sedikit itu dibandingkan dari jumlah penduduk, Pak.
Penduduk bumi sekarang itu sudah 6 miliar loh Pak. Ya, kurang lebih 6 miliar ya. Karena tahun 82 waktu itu udah 5 miliar kok. Sekarang udah 6 miliaran mungkin ya. Ya kalau penduduk segitu banyak sekarang kita hitung Pak, yang Islam berapa? Katakanlah 1/6-nya berarti 1 miliar. Nanti kita teliti lagi dari 1 miliar itu sing sholat berapa. Terus nanti teliti lagi dari yang sholat sekian itu sing munafik berapa, yang musyrik berapa, yang dolim berapa, yang fasik berapa lah. Nah, yang mukmin sungguhan berapa bisa dihitung. Nah, itu nanti setelah dilihat, wah ini sing sholatnya tekun lah, tekunnya itu seberapa, sholatnya seling telat apa enggak, gitu. Itu nanti diteliti lagi kan sedikit sekali. Jadi bagaimanapun di surat 110 tadi beserta surat yang 16 itu tidak akan tetap bisa nih Pak. Oh ya enggak ada masalah, itu justru kalau nanti Allah sudah membuka kan otomatis akan berbondong-bondong memasuki agama Allah. Itu atas pembukaan dan pertolongan Allah tadi. Tapi perbedaannya di surat 16 masih selalu itu kan menegaskan. Lah kalau itu nanti sudah akhir sana dilonggas terus ya musaah ya sentek. Itu Allah lebih tahu semuanya itu ya. Jadi kapan itu mau dibuka itu secara bertahap dari kecil-kecilan dulu, semakin besar gitu. Karena gini Pak, kalau dalam bukti sejarah ya, saya sering mengatakan pada saat zaman Nabi Nuh dulu kan bumi kita ini pernah ditenggelamkan. Orang-orang yang disisakan yang beriman itu hanya sedikit Pak. Karena Nabi Nuh sampai berdoa orang-orang kafir supaya dihabiskan. Yang bersani surat nomor 71 ayat 26 itu kan. Sebab nanti kalau dia ditinggalkan akan menurunkan generasi itu yang sama dengan orang tuanya gitu. Nah, berarti orang-orang yang ditinggalkan di dalam kapal itu kan mestinya orang beriman. Nah, kita ini sebenarnya generasi keturunan orang-orang yang beriman itu. Logikanya kan kudune awake dhewe ini orang-orang yang betul-betul wong pilihan, orang yang jur kapal wong pilihan lho, Pak. Waktu itu anaknya Nabi Nuh sendiri suruh naik kapal aja gak mau kok. Berarti orang-orang dalam kapal itu adalah orang-orang dah pilihan. Generasinya sampai kita sekarang ini adalah generasi keturunan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Lah kok entek-entekane sekarang ya seperti ini. Padahal dalam proses perjalanannya sesudah Nuh itu juga sering terjadi bencana-bencana. Kaumnya Nabi Hud, misalnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Shu'aib, itu kan semuanya juga terjadi bencana-bencana. Nah, memang itulah sifat manusia yang saya katakan selalu berputar-putar. Ketika Nabi yang menyampaikan masih ada, itu justru diperolok-olok. Nanti kalau sudah tidak ada, bikin ajaran baru yang mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Rasul. Banyak menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat. Gitu Pak ya? Mungkin yang lain Pak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan demikian kita bisa membuat satu pengertian atau kesimpulan dari apa yang kita kaji dari beberapa ayat tadi, bahwa memang Rasul itu artinya utusan, kemudian hadis itu berita, perkabaran atau perkataan, kemudian sunnah tadi adalah maksudnya ketentuan. Sedangkan Rasul itu sendiri adalah pelaksana sunnah. Perlu diketahui bahwa Rasul ada semenjak zaman dulunya juga dengan tugas yang sama. Sunnah Allah berlaku sejak zaman dulu, berlaku untuk Rasul zaman dulu, dan seterusnya. Begitu juga berlaku para Nabi zaman dulu dan seterusnya. Sunnah Allah tidak ada perubahan dan tidak ada pembatasan waktu berlakunya. Maka dengan demikian kita bisa mendapatkan satu pengertian yang cukup jelas menurut yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat yang kita kaji tadi dulunya disampaikan atau merupakan perkataan Nabi, diucapkan oleh lesan Nabi sebagai penerima wahyu. Dengan begitu kita akan mendapatkan satu pengertian yang cukup jelas. Nanti pada pokok bahasan berikutnya akan kami sampaikan tentang pemahaman hikmah Pak, yang selama ini juga hikmah dipahami sebagai as-sunnah gitu ya. Nanti supaya persoalannya jelas, kita juga akan menanyakan melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang mengandung istilah-istilah yang sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bisa diambil pengertiannya sehingga kita akan lebih mantap di dalam melaksanakan keimanan atau ibadah kita kepada Allah sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi orang-orang yang mutakin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.